Shalom. Kita akan melanjutkan firman yang kita dengar tadi pagi. Kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Tadi pagi kita bahas mulai ayat yang ke-20 dan sampai ayat yang ke-40. Tadi pagi ada jemaat yang mendapatkan penglihatan bahwa ketika kita tadi pagi menyanyikan pujian sampai di Roh Kudus yang dicurahkan, dikatakan bahwa banyak lidah-lidah api yang bertebaran. Dan ketika sampai kepada perjamuan kudus, dikatakan api itu sudah menjadi nyala api yang besar. Ya. Dan pesan dari Tuhan melalui anaknya ini adalah bertekun dan setia, tetap bertekun dan setia. Ya. Itu yang disampaikan. Dia sebenarnya menunggu waktu untuk diberi kesaksian, tetapi tidak ada waktu yang diberikan dan dia sampaikan pada saya. Dan saya katakan, ya saya akan sampaikan. Dan kami tadi berbicara sampai siang sehingga karena pembicaraan kami menarik, ya, tentang peperangan roh, tentang misi, dari Papua sampai Kalimantan sampai mana, ya. Dan kami yang bergerak di dalam roh sama-sama meyakini bahwa sebenarnya ini memang kebangunan rohani sedang terjadi. Jadi sidang jemaat, jangan menanti-nantikan kebangunan rohani sebab kita ada di dalam masa kebangunan rohani. Jangan meminta kebangunan rohani sebab kebangunan rohani itu sudah diberikan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya Anda jarang akan mendapati ibadah. Ingat ketika gereja kita masih kecil dan hadirat Tuhan begitu kuat dinyatakan, dan akibatnya saya percaya akibat dari hadirat Tuhan itu yang besar, maka gedung gereja pun menjadi besar. Ya. Oleh karena itu saya tekankan kebangunan rohani itu sudah dan sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau mau jujur, Anda bisa pergi ke gereja lain dan lihat perbedaan hadirat Tuhan yang dinyatakan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita menyadari ini, kita akan mudah menerima semua yang baik dari Tuhan. Ya, saya tekankan kita akan mudah menerima semua yang baik dari Tuhan. Saya membaca sebuah buku yang mengatakan begini, bahwa kita ini bukan lagi minta terobosan, tetapi kita bergerak dari terobosan yang Tuhan adakan. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Dia katakan kalau gunung-gunung tidak bisa dipindahkan, lewati saja, dia bilang. Artinya apa? Dia menjelaskan bahwa ketika gunung itu terlalu tinggi dan terlalu besar, tidak bisa dilewati, tidak bisa dipindahkan, dia bilang. Naik saja ke tempat yang maha tinggi, ke tempat yang maha kudus, Anda akan melihat gunung itu begitu rendahnya dari tempat ketinggian. Ya, sehingga itu sama saja, gunung yang besar dikatakan sama seperti polisi tidur. Jadi tinggal dilewati, dia bilang. Dan saya tekankan kembali, hanya orang yang bergerak di alam roh yang mengerti arti dari perkataan-perkataan ini. Ya. Nah, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41. Tadi pagi kita sudah membahas tentang membangun mezbah, ya, tentang membangun mezbah dan persembahan yang diberikan antara nabi-nabi Baal dan persembahan dari Elia. Bagaimana Allah yang menjawab dengan api itu adalah Allah yang benar. Dan kita tahu hasil akhirnya bahwa persembahan dari
korban dari Elia itu yang dijawab Tuhan dengan api dari surga. Sehingga bangsa Israel mengakui bahwa Yahweh itu adalah Allah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah dari awalnya sebelum menyembah Baal itu adalah Tuhan yang benar. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kita perhatikan sekarang ayat yang ke-41 ini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Ya. Perhatikan di sini bahwa hanya Elia yang mendengar bunyi derau hujan. Hanya Elia. Berarti bunyi hujan ini tidak terjadi di alam nyata, alam jasmani, tetapi di alam roh. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di alam nyata itu didahului oleh kejadian di alam roh. Bahkan Alkitab katakan bahwa yang kelihatan ini terjadi dari yang tidak kelihatan, yaitu firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu, betapa luar biasanya kehidupan di dalam roh. Sehingga Anda bisa mengetahui apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Ya. Anda akan mengetahui apa yang akan terjadi, mungkin akan ada bahaya, kecelakaan yang akan melanda keluarga kita. Dan sebelum itu terjadi kita mendoakan. Sehingga syukur kalau itu tidak terjadi. Atau kita bisa meminimalkan seminimal mungkin melalui doa-doa kita. Sehingga seharusnya kejadian itu bisa mencelakakan nyawa ya dari keluarga kita, tetapi mungkin hanya lecet ya. Jadi penting sekali kita itu mengetahui kejadian-kejadian sebelum itu terjadi. Nah, Elia bisa mendengar apa yang terjadi di alam roh. Dikatakan sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bahwa kepekaan ini akibat dari persembahan yang diterima, korban yang diterima oleh Tuhan. Kepekaan ini didapati ketika mezbah yang runtuh itu dibangun kembali. Kepekaan ini didapatkan ketika kita mempunyai waktu saat teduh dengan Tuhan. Kepekaan ini kita akan terima ketika hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita tidak akan memiliki kepekaan. Tanpa kita membangun mezbah dan mempunyai mezbah yang benar, tanpa mezbah itu ada korban di atasnya, tidak ada api. Dan selama tidak ada api kemuliaan Tuhan, maka tidak ada berkat dari Tuhan. Ingat, hujan ini berbicara tentang berkat. Karena 3,5 tahun tanpa hujan, itu terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, terjadi kematian. Bahwa di sini hujan ini berbicara berkat. Dan ternyata terobosan itu terjadi karena mezbah yang dibangun kembali. Karena di atas mezbah diberikan korban. Dan korbannya bukan korban yang murahan. Yang namanya korban itu pasti nilainya tinggi. Ya, itu korban namanya. Ya. Bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan, berarti rumput pun tidak ada.
Dan yang namanya lembu, saya yakin itu langka dan kalau ada mungkin kurus-kurus. Iya kan? Tetapi saya percaya yang dipersembahkan oleh Elia bukanlah lembu yang kurus. Bukan lembu yang hampir mati. Bukan lembu yang kena virus, ya kan? Mulut dan kuku. Ya. Ini lembu yang terbaik. Sehingga api dari surga itu menyambar. Ketika api dari surga itu dinyatakan, maka Elia barulah mendengar suara derau hujan. Hanya Elia, berarti ini di alam roh. Ya. Setiap orang yang membangun mezbah, yang mempunyai saat teduh, persekutuan yang benar dengan Tuhan, korban yang benar, korban yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya manusia rohnya akan aktif. Ya. Ingat juga bahwa di sini sebelum Elia mendengar suara derau hujan, dia membasmi, membunuh 450 Nabi Baal. Berarti segala kenajisan di dalam hati kita sepenuhnya harus dimusnahkan. Bergerak di dalam kekudusan itu penting. Mempunyai hati yang kudus, hati yang murni. Alkitab katakan bahwa orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Otomatis ketika berbicara melihat Tuhan, melihat alam roh, maka kita juga akan mempunyai telinga yang mampu mendengar suara di alam roh. Alkitab katakan di dalam kitab Amsal bahwa mata yang melihat dan telinga yang mendengar, kedua-duanya Tuhan yang membuatnya. Saya percaya yang dimaksud di sini adalah mata rohani dan telinga rohani. Ketika kita menjaga kekudusan, maka Tuhan akan membuka mata rohani kita, Tuhan akan membuka telinga rohani kita. Tanpa kekudusan, maka manusia roh kita juga mati. Mata rohani kita tidak berfungsi, telinga rohani kita tidak berfungsi. Dan ini sangat mengenaskan ketika ini terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Bisa dibayangkan peperangan bahwa musuh bergerak di alam roh dan kita tidak mengetahuinya. Ya. Tadi pagi saya sudah bahas, kalau Anda cukup tidurnya tetapi Anda bangun tetap merasa capek, ya, tetap merasa tidak enak badan Anda, jangan-jangan Anda diserang mantra, tenung, santet. Ya. Tidak berakibat fatal. Iya, tidak berakibat fatal karena Anda adalah anak Tuhan. Tetapi saya mau menekankan, bukankah itu mengganggu? Bukankah itu kalau badan sudah tidak enak, otomatis doa pun akan aras-arasan? Atau minimal Anda akan selalu mengatakan tunggu dulu 5 menit lagi, 10 menit lagi. Bikin badan seger, tapi badan tidak seger-seger. Kenapa? Karena ada roh yang mantra-mantra yang diarahkan kepada kita. Ya. Nah, hal seperti ini dianggap wajar kalau kita tidak bergerak di alam roh. Tetapi kalau kita bergerak di alam roh, maka kita akan tahu ini tidak beres. Ini ada serangan roh jahat yang menyerang. Ya. Oleh karena itu kita harus mengaktifkan manusia roh kita. Nah, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Sebelum hujan secara jasmani itu terjadi, Elia sudah mendengar dan Elia mengatakan kepada Ahab, Raja Ahab, makan dan minumlah, bersukacitalah, nikmatilah. Padahal ini belum masa kelimpahan. Tetapi tindakan iman bahwa sebentar lagi pasti ada kelimpahan, itu yang Elia maksudkan dan tujukan kepada Ahab. Sudahlah yakin,
sebentar lagi akan ada kelimpahan. Oleh karena itu sekarang bersenang-senanglah, makan dan minum, nikmati. Itu kata-kata iman. Keyakinan bahwa akan ada kelimpahan. Ya. Kenapa yakin? Secara jasmani, karena sudah tahu di alam roh itu sudah terjadi. Oleh karena itu, ketika kita sungguh-sungguh bergerak dalam alam roh, kita sudah tahu. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, di alam roh itu sudah selesai. Penyakit kita sudah diselesaikan, kekurangan kita sudah diselesaikan, masalah kita sudah diselesaikan. Kita itu tinggal membawa apa yang sudah diselesaikan Tuhan itu terjadi di alam jasmani. Tetapi kita kan selalu berseru seakan-akan kesembuhan kita belum terjadi. Seakan-akan kekurangan kita terus sedang berlangsung. Padahal di alam roh itu sudah diselesaikan Tuhan semuanya. Hanya orang yang bergerak di alam roh yang akan melihat apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita tidak meminta lagi. Kita cukup bersyukur. Apa yang terjadi di alam roh akan segera dimanifestasikan di alam jasmani. Oleh karena itu bahkan ada yang mengajarkan dalam keadaan apapun mengucap syukurlah. Kenapa? Sebelum keadaan kita berubah, kita mengucap syukur kemudian keadaan kita berubah. Karena ketika kita mengucap syukur, kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kita meyakini oleh karena itu bersyukur. Ketika kita bersyukur yang di alam roh ini dikeluarkan Tuhan. Dimanifestasikan di alam jasmani. Ya. Pergilah makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sidang jemaat perhatikan, Ahab makan dan minum dikatakan. Sedangkan Elia itu naik ke gunung Karmel dan berdoa. Sadarilah bahwa di tengah-tengah kita diberkati, pada waktu kita diberkati, pada waktu kita mengalami kelimpahan, pada waktu kita sehat, sadarilah bahwa ada orang-orang yang sedang berdoa bagimu. Bahwa engkau berhasil belum tentu hasil murni dari apa yang kau kerjakan. Jangan-jangan dan kemungkinan besar dan saya meyakini bahwa ada orang yang mendoakan engkau sehingga engkau berhasil. Ada orang yang mendoakan engkau sehingga engkau tetap sehat sampai saat ini. Ada orang yang mendoakan engkau atau mengatakan hal-hal yang baik kepadamu sehingga engkau mengalami kebaikan hingga saat ini. Bukan murni apa yang kita kerjakan sendiri. Karena kita tidak bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Kita diciptakan Tuhan untuk saling menolong, saling mendoakan. Kita diciptakan Tuhan untuk bersatu dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu bahkan ketika seorang anak berhasil, jangan sampai mengatakan kepada orang tuanya, diamlah Pak, diamlah Pak, mama ini tahu apa? Mamanya tahu berdoa untuk engkau. Kalau tidak ada doa dari orang tuamu, belum tentu engkau ada hingga saat ini dalam keadaan baik. Jangan remehkan. Mungkin kita merendahkan jemaat yang lebih miskin, yang miskin dibandingkan kita. Saya mau katakan, jangan-jangan engkau menjadi kaya sekarang karena doa dari saudara seimanmu yang miskin itu. Tidak mungkin lah Pak, orang hubungan kita tidak baik. Tetapi saya mau katakan, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus memimpin kita untuk berdoa, Alkitab katakan, untuk segala orang kudus. Kata segala orang kudus berarti untuk orang yang mengasihi kita,
untuk orang yang membenci kita, untuk orang yang punya unek-unek kepada kita. Ahab makan dan minum. Tetapi dia bisa makan dan minum karena Elia berdoa. Ada seseorang yang berdoa. Ya. Jangan remehkan, sadarilah, renungkanlah. Sehingga kita bisa bersyukur, kita tetap rendah hati. Ketika yang lain sakit, kita sehat. Ketika yang lain gagal, kita berhasil. Ketika yang lain kekurangan, kita mengalami kelimpahan. Karena ada pribadi-pribadi yang berdoa untuk kita. Yang memperhatikan kita. Ya. Oleh karena itu, jangan punya niat jahat. Jangan punya hati jahat. Saya takut bahwa kita punya niat atau hati jahat pada seseorang, ternyata di dalam roh kita berhasil karena doa-doa orang tersebut. Betapa kita menjadi orang yang tidak tahu budi kalau sudah seperti itu. Ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya. Ini sikap yang biasa bagi pendoa-pendoa di Perjanjian Lama. Ya. Ada doa yang berlutut sampai ya menyembah seperti ini. Ada biasanya juga orang Yahudi punya sikap doa itu berdiri sambil angkat tangan. Ya. Dan orang Yahudi kalau berdoa tidak menunduk karena Tuhannya ada di atas. Ya. Jadi bedakan mengheningkan cipta dengan doa gaya orang Yahudi. Orang Yahudi lihat ke atas, bukan mengheningkan cipta. Lebih parah lagi kalau ada gereja, saya melihat satu gereja dikatakan, mari kita menyembah Tuhan, dan kemudian mengheningkan cipta. Kemudian WL-nya katakan, penyembahan selesai. Dan semuanya buka mata. Ya, bahwa orang Yahudi mempunyai sikap-sikap doa. Bahkan mereka bisa doa dengan tiarap tangan di depan. Ya, itu gaya yang biasa untuk penyembahan orang-orang Yahudi. Ya, nah, jadi Elia berdoa. Kemudian ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Elia tidak putus asa ketika bujangnya disuruh naik ke atas dan melihat apakah ada awan, apakah akan ada tanda-tanda hujan. Lihat ke arah laut. Dan bujangnya katakan tidak ada. Tidak ada awan. Tidak ada tanda-tanda akan hujan. Tetapi Elia tidak putus asa. Kenapa? Dia tidak tergoyahkan. Kenapa? Di alam roh dia sudah mendengar. Ini loh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Bukan firman yang tertulis tetapi firman rema. Artinya firman yang diwahyukan. Firman yang kita ketahui, kita dengar sampai ke alam roh kita. Bukan hanya sekedar logika. Nah di sini Elia mendengar suara itu di alam roh. Bahwa pasti hujan karena di alam roh sudah hujan. Sehingga ketika bujangnya mengatakan tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda akan hujan. Dan Elia katakan lihat sekali lagi. Tidak ada Tuhan. Lihat sekali lagi. Selalu seperti itu. Anda melihat di sini bahwa Elia tidak tergoyahkan dengan apa yang terjadi di alam jasmani. Dia yakin bahwa sebentar lagi pasti hujan di alam jasmani. Kenapa? Karena di alam roh dia sudah mendengar. Ada suara hujan. Dia yakin. Saya tekankan kembali di sini tidak dikatakan Elia berdoa sampai 7 kali. Ya, Anda perhatikan di sini.
Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Elia hanya mengatakan, lihat. Dia tidak berdoa lagi. Lihat, selalu dikatakan, lihat. Tidak ada Tuhan, lihat yang benar. Tidak ada Tuhan, lihat lagi. Ya. Saya ingat ketika mendoakan teman saya di tempat fitness yang berjerawat. Dan jerawatnya tidak langsung hilang. Dia katakan, Om kok masih tetap ada Om? Dan saya katakan, pasti hilang. Besoknya ketemu lagi, Om kok masih ada? Pasti hilang, yakin saya. Kira-kira seminggu kemudian tiba-tiba jerawatnya hilang semua. Ya. Bahwa iman berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di alam roh, itu akan membuat kita tidak tergoyahkan. Oleh karena itu saya juga diberkati dengan kehidupan kenalan saya di Semarang yang saya pernah dan beberapa kali saksikan bagaimana hidupnya sangat diberkati. Dikatakan rumah ini saya dikasih sama bos saya. Yang ini juga dikasih. Rumah yang dipakai gereja itu juga adalah tanah saya. Dan saya itu pun dikasih. Dikatakan. Mobil ini pun dikasih. Ya. Ketika dia kecelakaan, mobilnya bukan dibetulkan sama bosnya, diganti dengan mobil yang lebih baru, yang lebih mahal. Ya, diganti loh, bukan dipinjemi. Ya. Dan saya memperhatikan kehidupannya setiap pagi dia berdoa, kemudian dia pulang ke rumah, dia buka pintu, dan dia katakan berkat 2 kali ganda. Dia buka jendela, dia ucapkan berkat 2 kali ganda. Dia tidak berdoa lagi, dia hanya mengucapkan untuk rumahnya. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya, sama dengan Elia. Dia tidak berdoa lagi, dia tidak bimbang. Itu sudah terjadi, cukup diucapkan. Oleh karena itu, pagi tadi kita sudah singgung, seharusnya kita mengucapkan yang sudah terjadi. Di dalam Kristus aku mampu melakukan segala perkara. Di dalam Kristus aku sudah diampuni. Dalam Kristus aku sudah ditebus. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus aku kaya. Di dalam Kristus aku tidak kekurangan satupun karunia. Tidak usah berdoa lagi. Ucapkan, deklarasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Elia mengucapkan. Saya ingat pengalaman saya. Saya mendengar. Dan saya ucapkan ketika di Samarinda. Besok periksa ke dokter, pasti semua penyakit ibu lenyap. Saya tidak tahu bahwa ibu ini punya penyakit kanker. Dan esok harinya dia periksa sungguh ke dokter. Dia difoto lagi dan ternyata kankernya lenyap. Apa yang terjadi di alam roh akan segera dimanifestasikan di alam jasmani. Kalau kita mengetahui apa yang Yesus sudah kerjakan, maka ketika kita mendeklarasikan itu akan dimanifestasikan di dalam kehidupan kita secara jasmani. Ya. Betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan. Saya menekankan, banyak orang yang meremehkan firman Tuhan. Ketika saya di Solo, saya iseng bertanya, siapa yang sudah membaca Alkitab setiap hari? Dan semuanya diam, hampir semuanya, hanya 1-2 orang yang angkat tangan. Dan saya katakan, siapa yang sungguh-sungguh tamat dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Bukan kitab Kejadian dan Wahyu, ya. Mirip tapi beda jauh, ya.
Ya. Karena kalau hanya Kejadian dan Wahyu gampang. Kenapa? Tidak melewati imamat. Iya. Wah, itu imamat itu menakutkan, imamat itu. Sama dengan pelayanan imam-imam kan? Agak menakutkan. Sama, baca imamat juga menakutkan. Ya. Tawari kalau sudah yang bin, Saul bin. Nah, kalau sudah yang seperti bin itu mau dilewati tapi tidak bisa dikatakan tamat. Iya kan? Kalau dilewati itu tidak tamat loh. Anda harus baca walaupun ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Oh, Tuhan ajak catat berarti penting. Ya, minimal untuk melatih ketelatenan kita. Ya. Dan kemudian ada satu orang yang angkat tangan. Dia katakan, "Pak, bagaimana kalau baca renungan?" Saya katakan renungan tidak bisa menggantikan pembacaan secara pribadi akan firman Tuhan. Saya membeli Alkitab penuntun yang tebal, sekarang mungkin harganya 400.000. Dan saya baca, awalnya senang karena tiap ayat itu dikasih penjelasan. Tetapi lama-lama saya hanya tergantung pada keterangan itu. Tidak bisa siap manusia roh saya untuk menerima penjelasan dari Roh Kudus. Ya. Karena itu saya katakan penting membaca Alkitab secara pribadi dan persiapkan manusia roh kita untuk menerima pengajaran penjelasan dari Roh Kudus. Sehingga bahkan pembacaan yang sama bisa menghasilkan pengertian yang berbeda atau lebih tepatnya adalah pengertian-pengertian yang ditambahkan. Ya. Selalu ditambahkan dengan pengertian yang baru. Nah, ayat yang ke-44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Pada ketujuh kalinya bujangnya mengatakan, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Coba bandingkan ayat-ayat ini dengan Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Ayat 12 sampai 14 kita baca dengan cepat. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya," dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau katakan itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, lihat di sini tentang pohon ara ini, kita melihat bahwa Yesus tidak berdoa minta supaya pohon ara itu menjadi kering. Tidak. Yesus tidak berdoa. Yesus hanya mengatakan.
Yesus hanya mengatakan. Dan apa yang Yesus katakan itu terjadi. Ya. Ketika itu terjadi, para murid kaget. Kemudian Yesus mengatakan begini, percayalah kepada Allah. Terjemahan yang tepat mengatakan, milikilah iman Allah. Milikilah iman Allah. Bagaimana kita bisa memiliki iman Allah? Itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Jadi ini tidak ada usaha. Ya, ini adalah kejadian, kenyataan, kesadaran bahwa Yesus tinggal di dalam kita. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, maka iman Yesus juga ada di dalam kita. Tanpa menyadari, tanpa sering merenungkan kebenaran ini bahwa Yesus tinggal di dalam kita, maka kita juga tidak bisa memiliki iman Yesus. Hanya ketika kita sadar Yesus tinggal dalam kita, hidup kita akan tenang. Kita tidak akan bekerja dengan usaha kita sendiri. Maksud saya begini, kalau sudah ada masalah, kita usaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita berpuasa sungguh-sungguh, seakan-akan puasa kita itu yang akan membuat itu terjadi. Tidak. Kesadaran akan Kristus yang tinggal di dalam kita, secara otomatis imannya juga tinggal di dalam kita. Bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu, yakinlah bahwa Kristus yang di dalam kita pun mengucapkan hal yang sama dengan kita. Dan itu yang membawa dampak bahwa apa yang kita katakan terjadi. Bukankah ini membutuhkan pembaharuan pola pikir kembali? Kita harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan hal yang jasmani, pola pikir kita sesuai dengan hal yang jasmani, kita tidak bisa mempercayai pola pikir yang rohani. Artinya begini, coba lihat. Banyak orang berdoa itu tidak yakin bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi lihat, ketika kita marah, misalnya kepada anak kita, dan kita katakan, semoga kamu tidak berhasil selama-lamanya. Perhatikan, orang itu mengucapkan dengan keyakinan atau tidak? Yakin. Dan itu terjadi. Sayangnya ketika kita berdoa, minta kepada Tuhan hal-hal yang besar, banyak dari kita yang tidak yakin. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan pola pikir dan cara kerja Allah. Kita terbiasa bergerak dalam hal yang jasmani. Sehingga ketika kita mengucapkan sesuatu secara jasmani, bukan berdasarkan firman Allah, kita percaya. Herannya ketika kita mengucapkan sesuatu berdasarkan firman Allah, kita tidak percaya bahwa itu akan terjadi. Bahwa kita sungguh harus beralih kepada hal-hal yang rohani. Yesus di sini katakan, aku berkata kepadamu, ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Lihat, ini bukan berdoa lagi. Ini berkata-kata. Ya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tidak bimbang. Elia pun tidak bimbang ketika mengatakan kepada Ahab, sana pergi makan minum sebentar lagi hujan. Elia tidak ada kebimbangan. Sekalipun ketika disuruh melihat kepada bujangnya katakan tidak ada tanda-tanda akan hujan. Elia tidak bimbang. Dan Yesus katakan asal tidak bimbang hatinya, maka apa saja yang dia katakan, yang dia doakan, pasti terjadi. Sidang jemaat, kenapa banyak dari kita berdoa panjang? Misalnya untuk orang kesembuhan.
Kita berdoa pakai dalam nama Tuhan Yesus, nyebutkan ayat-ayat dan segala macam. Karena hati kita masih belum klik. Kita sebenarnya cari kliknya itu loh. Makanya muter-muter dulu. Tetapi Yesus, lihat, Yesus hanya mengatakan, jadilah sembuh. Jadilah sesuai dengan imanmu. Karena dia mempercayai apa yang dia katakan. Tidak perlu diulang lagi. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Seperti yang kita bahas. Sebelum Yesus mengucapkan kata-kata yang pendek itu, dia sudah terlatih berkata-kata kepada Bapaknya sepanjang malam. Dari pagi-pagi buta ketika hari masih gelap. Paulus katakan, aku berkata-kata dalam bahasa roh. Aku berdoa dalam bahasa roh. Jauh lebih banyak daripada kamu sekalian. Tetapi sekarang di dalam pertemuan jemaat, aku mengucapkan 5 patah kata, itu akan berguna bagimu. Bahwa 5 patah kata itu terjadi karena dia sudah menghabiskan banyak waktu di alam roh. Itu loh kebenarannya. Sama Elia cukup mengatakan, aku sudah mendengar suara derau hujan. Hanya kata-kata seperti itu, tetapi ingat, dia adalah nabi. Kalau dia adalah nabi yang benar, berarti banyak waktu dia gunakan untuk menyendiri dengan Tuhan. Berarti dia sudah banyak berkata-kata di dalam alam roh kepada Allahnya yang disembahnya, yang dilayaninya. Dan ketika dia mengatakan, aku mendengar ada suara derau hujan. Maka sependek itu pun pasti terjadi. Kembali Yesus di sini mengingatkan di dalam Markus pasal yang ke-11 tentang doa yang dikabulkan, tentang kata-kata yang berkuasa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kembali dalam berdoa, dalam berkata-kata dengan kuasa, kita harus mempunyai hati yang bersih, terutama mengampuni. Jangan ada kepahitan. Saya tidak bosan-bosannya mau katakan ini. Karena ini dosa yang diremehkan. Ya. Benci, marah, dendam, pahit, merasa benar orang lain salah. Ya. Ternyata hal sepele ini yang membuat kata-kata kita tidak punya kuasa. Yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Ini sederhana, ini sepertinya sepele. Tetapi ingat, kepahitan, dendam, kekecewaan tidak bisa membawa kita ke surga. Sepenuhnya kita terpisah dari Allah. Anda mau berpindah-pindah gereja pun karena Anda kecewa dengan pendetanya, Anda kecewa dengan saudara seiman di gereja tersebut, Anda pindah ke gereja, Anda pindah ke gereja lagi, Anda pindah ke gereja lagi. Saya mau katakan, engkau terpisah dari Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni, kalau engkau tidak menyelesaikan masalah hati yang penuh dengan dendam, yang merasa diri benar, orang lain salah. Ya, hati-hati di sini. Ya. Nah, kembali kepada pembacaan kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ayat 44, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Perhatikan, walaupun kecil harus disyukuri. Kemudian, awan kecil sebesar telapak tangan. Ini juga berbicara, kita harus mengenal ciri-ciri, tanda-tanda
Tuhan sedang bekerja. Ya. Kecil, sepertinya tidak akan ada hujan. Tidak mungkin lah. Ayo di Pamekasan siapa yang melihat awan sekepal saja, kemudian katakan, cepat cuciannya dimasukkan, sebentar lagi hujan deras. Kan tidak mungkin kan? Ya. Oleh karena itu saya mau katakan dari ayat ini, supaya kita mengenali ciri-ciri Tuhan bekerja, ciri-ciri Tuhan akan bekerja, ciri-ciri Tuhan akan segera bekerja. Kita harus mengenali cara kerja Tuhan. Sederhananya itu. Kita harus mengenali cara kerja Tuhan. Kita jangan menyepelekan hal yang kecil yang Tuhan sudah mulai. Jangan menyepelekan. Ya. Saya bersyukur untuk berkat yang jutaan, bahkan belasan juta, bahkan puluhan juta yang saya terima. Tetapi ingat, saya sudah terlatih untuk mensyukuri dari sejak saya jadi pengerja, mensyukuri berkat yang hanya 10.000, 20.000, kemudian naik 500.000, kemudian naik 1 juta, kemudian naik 5 juta, kemudian naik 15 juta, kemudian naik sampai 25 juta. Saya mau katakan, mensyukuri dari hal-hal yang kecil akan membuat Allah terus melakukan hal-hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Saya katakan, saya pernah bersaksi bahwa saya membeli mobil nyicil, bahkan itu pun kalau saya pikir-pikir bukan saya yang bayar. Karena setiap bulan pasti ada yang ngasih seharga cicilan mobil saya. Setiap bulan. Ya. Jadi itu bukan saya yang beli. Itu sama aja Tuhan kasih ke saya. Ya. Dari awal mobil beli, 2 orang ini memberi sebesar cicilan saya. Sebesar cicilan saya. Ya. Bahwa Allah yang bekerja. Allah akan terus mengerjakan hal-hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Jangan remehkan awal kecil sebesar telapak tangan. Karena awan kecil ini pun akan berubah menjadi hujan yang sangat besar. Hujan yang bisa menggantikan kekeringan menjadi tanah yang subur. Hujan yang bisa menggantikan kekurangan dengan kelimpahan. Hujan yang bisa menggantikan kutuk menjadi berkat. Jangan remehkan. Ya. Kadang hal-hal yang kita tidak pandang dahsyat itu mengerjakan hal-hal yang besar. Saya diundang oleh satu keluarga di Surabaya. Dan dia katakan suaminya ini sering kecelakaan. Bahkan pernah tenggelam 2 kali kalau tidak salah, itu pun hampir mati terus. Pokoknya mudah mengalami kecelakaan. Usahanya sering naik turun. Dan saya diundang untuk mematahkan kutu. Dan saya hanya pimpin suaminya ikuti doa saya. Dan tidak terjadi manifestasi apa-apa. Ya, tidak terjadi manifestasi. Tetapi ketika anak saya mau menikah, saya ingat dia ini usahanya juga pakaian pesta. Dan saya katakan, punya baju manten atau enggak? Punya, tapi hanya 2. Saya bukan khusus baju manten, tetapi saya ini mengkhususkan untuk baju pesta, katakan. Dan saya katakan, ya sudah, yang bagus sajalah sudah, saya mau sewa. Dan oh ya pastor saya carikan. Kemudian saya tanya, berapa sewanya? Sudah pastor, tidak usah. Bahkan kalau ibu perlu pakaian pesta datang aja, pakai, tidak usah bayar. Kenapa? Karena sejak didoakan pastor, suami saya usahanya meningkat dan tidak pernah ada kecelakaan lagi. Dikatakan. Perhatikan saya katakan,
itu adalah doa yang sederhana, tidak ada manifestasi sama sekali. Tidak ada. Tetapi dampaknya seperti itu. Dampaknya seperti itu. Sidang jemaat. Banyak orang meremehkan, kenapa aku tidak berhasil? Kenapa begini? Kenapa begini? Tetapi selalu hanya kenapa. Tetapi ingat, ada hal-hal yang kecil yang bisa mengubahkan itu semua. Ya. Lalu kata Elia, ayat 44, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saya suka ayat ini, jangan terhalang oleh hujan. Padahal kita sedang berbicara hujan berkat. Hujan yang mengubahkan ya keadaan. Hujan yang memulihkan. Tetapi ingat, hujan berkat pun bisa menjadi penghalang kita sampai pada tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang tidak berapi-api lagi dalam mengiring Tuhan hanya karena hujan berkat. Hati-hati ketika kita diberkati, tidak salah. Tetapi jangan sampai berkat ini menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai hujan berkat ini memperlambat langkah-langkah kita di dalam mengiring Tuhan. Ada orang yang gagal karena kekurangan. Tetapi ingat, ada orang juga yang gagal karena kelimpahan. Dalam hal apapun juga, kita harus berhati-hati. Yang terpenting dari semuanya, apakah kekurangan, apakah kelimpahan, yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ini kalau terjadi di zaman sekarang, pasti masuk berita. Dan ini heboh. Ya. Bayangkan hanya awan setelapak tangan, kemudian bisa berubah dalam sekejap mata, dikatakan. Langit menjadi kelam dan oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Dalam sekejap mata. Kalau Tuhan sudah beracara, dalam sekejap mata, keadaan kita bisa berubah. Dokter yang mengatakan sudah tidak ada harapan. Kalau Tuhan beracara, bisa dalam sekejap mata itu berubah. Ya. Ini ayat yang sangat menyenangkan. Dalam sekejap mata. Kiranya kita semua juga di tempat ini akan mengalami karya Tuhan ini. Dalam sekejap mata keadaan kita diubahkan Tuhan. Ya. Saya membaca sebuah buku dan dia katakan begini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kitab Roma 8 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa roh yang membangkitkan Kristus itu juga akan diam dalam tubuhmu yang fana dan membangkitkan tubuhmu yang fana. Dan dikatakan ingat, ini adalah tubuh kita yang fana. Berarti selagi kita hidup, roh Kristus itu juga akan membuat tubuh kita sehat. Dan kemudian dia contohkan dalam satu ibadah, dia bilang. Dalam satu ibadah ketika dia menyampaikan firman, tiba-tiba seorang kakek yang berumur 91 tahun berdiri dan membuang tongkatnya dan dia katakan, aku tidak butuh tongkat ini lagi. Umur 91 tahun. Dan istrinya juga kemudian juga melompat dan berjalan menggandeng akan kakek ini. Istrinya umur 90 tahun.
Dan luar biasanya dikatakan, kami mau merayakan pernikahan kami tahun pertama. Bayangkan sudah umur 90 tahun aja berani nikah. Apalagi yang umur 25 tahun kan? Nggak nyindir saya. Umur 90 tahun berani nikah. Ya, nikah pakai tongkat, setelah nikah dengan ditambah firman Tuhan, tongkatnya dibuang. Dan kejadian selanjutnya saya tidak mau bahas. Ya, kuasa dia katakan, ini loh kuasa roh yang membangkitkan Kristus. Ya. Bukankah kalau sudah 91 tahun pakai tongkat hal yang wajar kan? Bahkan dokter katakan, mungkin dokter pun semuanya akan sepakat. Ya sudah, memang harus pakai tongkat. Nggak lumpuh aja sudah. Puji Tuhan kan? Ternyata roh yang membangkitkan Kristus bisa mengubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Saya percaya bahwa roh Kristus yang sama itu akan membangkitkan, memulihkan tubuh kita. Mungkin yang sakit-sakitan, yang punya penyakit kambuhan, semuanya akan dilenyapkan oleh roh kebangkitan Kristus ini. Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari, mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ada ayat-ayat yang mengatakan, jangan mengandalkan kuda. Jangan mengandalkan kekayaan. Kenapa? Karena itu kalah dengan kuasa Tuhan. Bayangkan kuda dari seorang raja, itu pasti kuda yang terbaik. Ya. Tetapi dengan Elia lari aja kalah. Ya. Itu tidak tahu larinya bagaimana bersama kuasa Tuhan. Ya. Sama kan dengan Filipus kan? Sama dengan Filipus. Dalam sekejap, dia langsung ada di tempat yang lain. Cindy Yakub mengatakan begini dalam sebuah bukunya. Saya mengadakan perjalanan. Saya tahu perjalanan saya itu menempuh 1 jam lebih. Tetapi ternyata saya sampai dalam waktu 5 menit. Anda bisa bayangkan bahwa yang terjadi di dalam Alkitab, Tuhan masih mampu melakukannya dan mau melakukannya di zaman kita. Ya. Banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan dan masih Tuhan akan kerjakan. Persiapkanlah iman kita. Kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Yang terpenting dari semuanya pada akhirnya, ingat, hanya Allah satu-satunya yang harus kita andalkan. Percuma mengandalkan kekuatan kuda, percuma mengandalkan kekayaan, utamakan mengandalkan Tuhan. Karena itu melebihi segala sesuatunya. Apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan.